Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam kajian Kitab Kuning yang masih dalam serial pembahasan kitab fikih Fathul Qorib. Dan alhamdulillah ini adalah sesi keempat, dan pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang bab istinja. Baik, langsung saja kita akan membahasnya. Dan bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada, silahkan berinteraksi di channel ini. Barangkali ada sesuatu yang tidak pas atau kurang benar dalam hal pemaknaan, silahkan di komentar ya, atau ada sesuatu yang dipertanyakan, silahkan di komentar juga. Dan kajian ini seperti biasa dilakukan menurut tradisi pesantren, yaitu dibacakan redaksinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Wal istinja utawi kang aran istinja iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh, wal ghaiti min di sini artinya krono ya, min li ta'lil. Minal bauli krono uyuh, wal ghaiti lan ngising. Nah, mohon maaf ini bahasa emang terjemahan Jawanya begitu. BAB. Wal afdalu lan utawi kang leuwih utama iku an yastanjia nyento istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Summa yutsbi'u mongko nuli ngenut bureni sapa wong ha ing pira-pira watu bil ma'i kelawan banyu. Pasal ini menerangkan tentang istinja. Nah, istinja sendiri artinya bersuci dari najis ya. Nah, bersuci dari najis itu bisa menggunakan alat-alat yang diperbolehkan dalam syariat. Di antaranya adalah menggunakan air, ada juga menggunakan batu, dan ada juga boleh menggunakan debu. Tetapi khusus istinja ini lebih identik bersuci dari najis dengan menggunakan batu. Nah, istinja bersuci dengan menggunakan batu itu hukumnya wajib. Kalau di sini konteksnya masih bersuci umum ya. Bersuci itu hukumnya wajib, bersuci dari najis. Karena telah melakukan buang air kecil dan buang air besar. Lebih utamanya bersuci itu menggunakan 3 buah batu terlebih dahulu. Menggunakan batu-batu terlebih dahulu, kemudian mengikutinya dengan menggunakan air. Itu paling utama dalam melakukan bersuci. Jadi batu dulu, kemudian setelah menggunakan batu dilanjutkan dengan menggunakan air ya. Kemudian wayajuzu lan wenang opo an yaktasira nyentong ringkas sapa wong alal ma'i ing atase banyu. Alal ma'i ing atase
banyu au ala salasati ahjarin atawa ing atase telu piro-piro watu yanqa kang bersih bihinna sebab ahjar opo al mahalu panggonane. Fa iza aroda mengko nalikan ing ngarepaken sapa wong al iktisara ing ngringkes ala ahadihima ing atase salah sijine watu lan banyu falma'u mengko utawi banyu iku afdalu luwih utama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu boleh meringkas atau boleh memilih di antara alat bersuci, bisa menggunakan air atau menggunakan 3 buah batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Apabila pilihan tadi harus dipilih, maka yang lebih utama adalah memilih alat bersuci dengan menggunakan air. Jadi faiza aradal iktisara ala ahadihima falma'u afdalu. Jika disuruh milih, maka yang paling utama adalah menggunakan air. Karena air itu bisa menghilangkan najis tersebut, zatnya najis, bisa menghilangkan bau dan juga bisa menghilangkan rasanya. Tapi kalau batu tentu saja tidak sehebat air. Kalau batu mungkin zatnya najis bisa hilang, tapi untuk ukuran kebersihan dari bau dan rasa atau warna, ya itu tentu di bawah air. Nah, air itu lebih utama. Oke, kita selanjutnya adalah kita buka lembaran halaman 6 ya. Geser dulu kameranya. Nah, sekarang masih dalam pembahasan istinja, pembahasan bersuci. Waya jetani bulan ngadohi sapa wong istiqbalal kiblati ing madhab kiblat. Wastidbariha lan mengkuri kiblat fi sahra ing dalam tanah lapang. Ini secara etika ya, kita membahas etika dalam buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nah, etikanya di dalam Islam itu dijelaskan dalam kitab fikih. Hendaknya seseorang itu tidak menghadap arah kiblat ataupun tidak membelakangi arah kiblat jika dia melakukan buang hajatnya di tanah lapang. Artinya membuang hajat di tempat terbuka. Nah, kalau zaman dulu itu kan khususnya di kampung-kampung, kalau di kampung saya itu zaman dulu ya, itu ada orang sering melakukan buang hajat BAB itu di sungai, di aliran sungai. Kebetulan daerah saya itu masih ada aliran sungai yang bagus, yang indah, dan airnya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Dan dahulu itu orang-orang sering buang hajat di sungai tersebut. Nah, namanya sungai berarti kan tidak ada penutupnya. Nah, di sini dijelaskan hendaknya atau sebaiknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat dalam buang hajat jika berada di tanah lapang atau di area terbuka. Nah, ini ya. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya jarang terjadi, kecuali bagi kasus-kasus tertentu. Contohnya ketika sedang berada di hutan atau sedang berada di mendaki gunung ya. Nah, itu kan ketika dalam perjalanan di tengah hutan kan tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, tidak ada WC.
Nah, ketika dia ingin buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, maka perhatikanlah arah kiblat. Nah, arah kiblat di Indonesia itu yaitu menghadap arah barat, condong ke kanan ya, sekitar 15 sampai 20 derajat ya. Nah, itu perhatikan seperti itu arah kiblatnya. Jangan sampai membelakangi atau menghadap arah kiblat. Itu dalam kasus-kasus tertentu seperti di tengah hutan atau di area yang tidak ada kamar mandi atau toilet dan terpaksa harus membuang hajat ya. Nah, ini penting juga dipelajari untuk kita pada zaman ini ya, zaman sekarang. Walaupun untuk di area perkampungan itu sudah jarang sekali orang-orang membuang hajatnya di sungai atau di aliran anak sungai, itu sudah jarang, atau bahkan di empang ya. Di empang saja untuk wilayah-wilayah khususnya di daerah saya Cirebon itu sudah sangat jarang. Tapi ada sebagian daerah yang masih melakukan buang hajat di empang yang terbuka. Nah gitu ya, di empang yang terbuka hanya ditutup oleh selembar kain atau selembar bilik. Nah itu. Oke, kita lanjutkan ya. Wayajtani bulan ngadohi sapa wong albaula ing uyuh fil ma'i ing dalam banyu arraqidi kang genang, yang menggenang. Wa tahtas syajarati lan ing dalam ngisore wit-witan almusmarati kang woh-wohan. Wa fitoriqi lan ing dalam dalan, wa zilli lan aub-auban, wa suqbi lan lubang, wala yatakallamu lan ora gunaman sapa wong alal bauli ing atase nguyuh, wal ghaiti lan ngising, wala yastaqbilu lan ora ngadep sapa wong asyamsa ing srengenge, wal qamara lan rembulan, wala yastadbiru lan ora mungkuri sapa wong kang nekani hajat huma ing srengenge lan rembulan. Nah, etika dalam buang hajat dalam BAB ataupun BAK, buang air kecil, kencing, itu dijelaskan di sini. Hendaklah orang yang kencing, yang buang air kecil itu tidak kencing di air yang menggenang. Ya, tidak kencing di air yang menggenang. Jadi ya karena nantinya mubazir airnya. Ya secara logika nanti airnya kena najis dan mubazir, kan sayang sekali. Apalagi kalau airnya sedikit. Otomatis kalau airnya sedikit kurang dari 2 kulah, contohnya di dalam ember yang ukurannya kecil atau sedang, nah kencing di situ ya jadilah airnya itu air yang kena najis dan tidak boleh digunakan untuk apapun karena najisnya sudah airnya sudah kena najis, dan ketika tercampur air kencing ya mengandung banyak hal-hal yang negatif seperti kuman, bakteri dan lain-lain sehingga membazir. Tuh, apalagi air yang banyak itu tentu dilihat kalau sekiranya merubah keadaan air dari rasa, bau atau warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Ya, kalau yang kencingnya orang sekampung dalam satu kolam renang kan berubah juga, bau pesing nanti. Ya. Tapi sekiranya tidak merubah keadaan air, tidak merubah bau, rasa atau warna, maka air yang dikencingi tadi yang menggenang dan banyak maka tidak menjadi najis. Itu etikanya. Kemudian hendaklah tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Nah, zaman dulu kan sering ya, atau zaman sekarang juga banyak sih, orang kencing sembarangan ketika udah kebelet main kecewer aja nyari pohon kencing. Wah itu apalagi pohonnya berbuah, nanti
sari-sari buahnya yang diambil dari tanah itu terkontaminasi oleh air resapan air kencing. Maka dalam Islam, syariat Islam itu dijelaskan di sini sebaiknya tidak dilakukan. Ini termasuk tata krama atau etika dalam buang hajat, ya. Oke. Wa fit thoriqi, dan juga jangan kencing di jalanan. Waduh, ini nih biasanya, ini mohon maaf ya, saya sering menemukan atau menyaksikan, melihat anak-anak dari kejauhan sih, nggak dari dekat ya. Terutama ini anak-anak nih yang suka kencing sembarangan, kadang di jalan, di tembok orang, di saluran tengah pemukiman. Itu kurang baik itu. Yang pertama, nanti wilayah tersebut terjadi pencemaran udara karena udara di situ pasti bau pesing, bau air kencing. Ya. Yang kedua, terjadi bibit-bibit penyakit karena kotoran kalau ada di situ ya nanti pendukung-pendukung penyakitnya akan berdatangan seperti laler, kuman, bakteri itu akan berdatangan. Yang ketiga juga akan mengganggu kenyamanan orang-orang sekitar. Ya, dan yang keempat, tidak elok dipandang masa kencing di jalanan. Ini harus diperhatikan terutama bagi yang memiliki anak kecil. Anak yang sekiranya baru belajar pipis, ya. Jangan sampai pipis sembarangan di jalan, di selokan, di tembok. Bahkan ada tembok yang tulisannya anjing dilarang kencing di sini. Secara logika mana ada anjing bisa baca tulisan. Ya, artinya itu sebagai sindiran sarkasme, sindiran yang sangat keras, teguran atau larangan yang sangat keras bagi orang jangan sampai kencing di tembok tersebut. Nah, orang yang kencing di tembok tersebut itu dianggapnya ya begitulah, AJG ya. Tuh, ini dijelaskan jauh-jauh hari. Ya, abad berapa ini kitab ini? Wa fit thoriq, dan tidak boleh kencing di jalanan. Karena mengganggu manusia, ya. Jadi saking Islam itu sangat menghormati hak-hak manusia, sampai kencing sembarangan pun diatur dalam Islam, sehingga orang itu akan merasa nyaman, tentram, tidak terjadi persinggungan, tidak terjadi polusi dan pencemaran lingkungan. Ya, hebat sekali Islam, subhanallah. Kemudian wazili, dan hendaklah tidak kencing di lubang tanah. Lubang, ya. Kalau lubang kamar mandi ya memang disediakan untuk kencing. Tapi kalau di tanah yang ada lubangnya, itu sebaiknya jangan kencing di situ. Barangkali ada makhluk Allah di situ. Ya, makhluk Allah kan banyak, ada hewan atau bahkan mungkin makhluk lain ya yang di luar kita. Itu barangkali sedang ada di lubang itu. Ya, biasanya mah hewan. Tetap sebagai orang Islam kita juga rahmatan lil alamin. Nah, Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, namanya seluruh alam ya semuanya, baik manusia, hewan, tumbuhan, makhluk selain manusia, jin dan lain-lain, itu rahmat semua. Nah, ini adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak kencing di lubang yang ada di bumi. Karena kita juga menghormati makhluk selain manusia, yaitu binatang ataupun makhluk-makhluk lainnya. Jangan sampai karena kencing tadi akan menjadi mudarat bagi mereka, yang akhirnya mereka pun karena terganggu, terusik kehidupannya, bisa membahayakan manusianya. Wah, luar biasa ini. Kemudian wasukbi. Mohon maaf. Ini wazili ini tadi keterangan tadi harusnya untuk wasukbi ya. Sukbi itu lubang. Kalau wazili itu di tempat teduh, peneduhan, tempat
berteduh manusia ini, mohon maaf saya ralat, mohon maaf saya keliru, keterangannya kebalik ya. Saya agak lupa sedikit ya, untung ingat, ini masih live tapi ingat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih telah membenarkan ingatan saya ya. Wazili itu saya ulangi di sini, wazili, dan hendaklah tidak buang air kecil di tempat berteduh manusia. Nah, tempat berteduh manusia itu banyak sekali. Contohnya kalau di kita itu ada istilahnya gazebo. Nah, kalau gazebo atau bahasa kampungnya itu, bahasa saya itu jondol. Atau di tempat berteduh seperti ada awningnya, ada kanopinya, di mana banyak digunakan oleh orang-orang untuk berteduh, untuk berkumpul. Ya, itu tidak boleh, apalagi di rumah. Maksudnya di tembok rumah orang itu tidak boleh, karena itu pasti digunakan untuk manusia. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, pasti akan terjadi hal-hal yang negatif seperti pencemaran lingkungan karena bau tidak sedap dari air kencing tadi ya, atau karena apalagi akan mengganggu kenyamanan masa kencing. Ada orang kelihatan kan nggak elok ya, secara etika kemanusiaannya, asusilanya kan nggak bagus ya, secara norma susila, norma sosial pasti tidak baik, apalagi norma susila ini sangat tidak baik. Jadi hendaknya tidak kencing di tempat berteduh, walaupun pada saat dia kencing tidak ada orang di situ. Nah, apalagi di sawah itu kan suka ada tempat berteduh petani ya, atau di kebun tempat berteduh. Nah, itu tidak boleh dikencingin di situ. Nanti kalau orangnya datang itu bau pasing, siapa yang kencing nih? Nah, itu bahaya, mengganggu kenyamanan orang lain, itu tidak baik ya. Dan kalau namanya tidak baik berarti kan mengganggu hak orang ya, dosa, namanya masuk dalam kategori zolim. Nah, ini penting sekali nih, etika dalam buang air. Kemudian wasukbi, dan kencing di lubang bumi ya. Ini maksud asukbi ini, lubang bumi ya. Ini tidak boleh, karena tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, lubang bumi itu barangkali ada makhluk Allah yang sedang berada di situ, seperti hewan atau makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu tidak boleh, nantinya akan terganggu dan tentu saja akan menimbulkan mudarat ya. Selanjutnya, wala yatakallamu alal boli wal ghaiti, dan hendaknya ketika melakukan buang air kecil dan buang air besar itu hendaknya tidak berbicara atau tidak ngobrol ya. Nah, kita kan kalau di rumah mah ada ibaratnya kamar mandinya satu, biasanya ya, satu ruangan itu satu kamar mandi, satu WC. Nah, yang suka terjadi itu kalau kamar mandi yang ada di mall, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat yang menyediakan kamar mandi berjejer. Nah, itu walaupun misalkan sedang buang air kecil bareng nih sama temennya, ngejejer yang berdiri tuh ya. Nah, itu walaupun temennya jangan ngobrol dulu, fokus saja kencing, fokus saja buang air kecil ya, karena tidak baik. Nah, kalau terjadinya di rumah, misalkan nih sedang buang air kecil atau buang air besar, ngobrol dengan orang yang di luar kamar mandi itu tidak boleh, apalagi sampai telepon-teleponan nih, mohon maaf nih, yang anak-anak yang lagi seneng nelpon ya, atau video call. Aduh, parah sekali tuh. Telepon aja nggak, lebih baik jangan kayak gitu, apalagi video callan, masa lagi kencing video call, atau ngonten lah. Aduh, jangan ya, atau ngonten TikTok seperti ini, live TikTok, itu nggak boleh, sangat tidak beradab, sangat tidak patut untuk ditiru.
ataupun dilakukan dimanapun. Jadi ketika buang air kecil atau buang air besar, fokuskan saja. Kecuali ada sesuatu yang ada sesuatu yang mengharuskan orang tadi untuk bicara. Nih di syarahnya disebutkan di pinggirnya nih. Apa contohnya? Ketika ada hewan yang membahayakan, nah dia mau tidak mau harus bicara, misalkan sedang di kamar mandi nih, ya, atau di WC, ada ular ternyata. Nah orang-orang supaya bisa menolong dia, berarti kan dia atau dia kaget, keceplosan ya, kaget latah, tolong ada ular. Nah itu kan ngomong ya, mengucapkan kalimat, nah itu tidak apa-apa karena ada sesuatu yang darurat. Atau dia melihat ada orang lain sedang terancam oleh bahaya. Terancam oleh bahaya itu banyak sekali. Contohnya diantaranya adalah ya tadi ada hewan yang ingin menyerang orang lain, maka itu boleh berbicara walaupun dia dalam keadaan kencing atau buang air besar. Atau misalkan dia lupa untuk mematikan kompor, sedang masak air nih, dia kebelet mau BAB dulu. Nah daripada bahaya kompor ya, dia teriak dari dalam kamar mandi, "Mah atau Pa atau siapa yang di luar itu tolong matiin kompor." Nah itu artinya untuk menghindari bahaya, karena ad-dararu yuzalu, artinya dalam usul fikihnya kemudaratan itu harus dihilangkan ya. Itu kasus-kasus tertentu. Tapi kalau tidak ada kasus tertentu, maka sebaiknya tidak berbicara ya. Dan orang yang di luar kamar mandinya juga harus paham, jangan sampai ngajak ngobrol orang yang sedang BAB atau yang sedang kencing, itu tidak baik. Atau nelepon, wah apalagi ngonten, nah itu sangat tidak baik ya. Oke, kita lanjutkan ya, ini panjang sekali keterangannya nih. Nah yang terakhir adalah tata krama atau etika dalam buang air kecil atau buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Hendaklah orang yang sedang buang air kecil atau buang air besar itu tidak menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Nah, artinya di sini kembali lagi tadi ya yang di atas ini. Istiqbalul qiblat wastidbaruha fis sahra. Ini ada kata-kata fis sahra. Ini mohon maaf, ini ada semut ikutan ngaji ya. Alhamdulillah, semoga menjadi saksi bahwa semut pun ikutan ngaji. Oke. Nah, di sini wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Sebaiknya tidak menghadap atau membelakangi bulan dan matahari ini jika melakukan buang air kecil atau buang air besarnya di tanah lapang ya, di hutan, di padang pasir atau di kebun. Itu sebaiknya tidak menghadap kiblat, tidak menghadap arah rembulan dan arah matahari. Ya kalau di kita di Indonesia berarti kan matahari munculnya di arah timur, berarti jangan menghadap timur. Tenggelamnya di arah barat, berarti jangan menghadap barat atau membelakangi barat. Rembulan juga sama. Jadi kesimpulannya ini khusus untuk di daerah Indonesia. Ketika buang air besar atau kecil di tanah terbuka, di tanah lapang, maka sebaiknya tidak membelakangi atau menghadap arah kiblat dan tidak membelakangi atau menghadap arah timur dan juga barat. Oke, semoga bermanfaat pembahasan pada pagi ini, dan ini saya fokuskan membahas matannya dulu ya, matan kitab Takrib. Kalau membahas syarahnya yang ini pembahasannya cukup lama nantinya.
Jadi saya ininya saja dulu, matannya ya. Nanti kalau matan sudah khatam, nah kita mungkin ke syarahnya, atau barangkali ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu membutuhkan jawaban yang lebih detail, maka akan dilihat syarahnya. Tentu saja sebelum membaca ini, ketika menerangkan saya pun meneliti syarahnya dulu supaya tidak keluar jalur dari kajian kitab Fathul Qorib dan Takrib ini. Saya kira cukup demikian, dan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang telah bergabung di konten TikTok ini ya, live TikTok dengan channel Kitab Kuning yang isinya adalah kajian-kajian Kitab Kuning ya, dan disampaikan secara tradisi, menurut tradisi pesantren, yaitu dibacakan redaksinya, kalimatnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan tarkib nahwu sorobnya, ilmu alatnya, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu tradisi-tradisi pesantren. Semoga yang dulu barangkali pernah pesantren, pernah mondok, sekarang sudah lama keluar, sudah lama boyong, ya hitung-hitung nostalgia lah, kangen dengan situasi pesantren ketika dulu pesantren ya. Ya hitung-hitung ngaji lah, ibaratnya sehari-hari mah masa tidak ada ngaji sama sekali. Minimal sih satu hari itu ada ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita ingat kembali. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya, dan barangkali ada kesalahan, saran, kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa bergabung, nanti akan di-upload juga di channel YouTube saya. Akan saya simpan di link ya, di link shot YouTube-nya, di link shot TikTok-nya, channel YouTube-nya, sehingga barangkali ada yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini bisa di channel YouTube saya. YouTube-nya Ade Komaruzaman. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.